warga Suara Merdeka, kali ini aku mau ngajak warga Suara Merdeka pelesiran ke daerah Karanganyar, perbatasan Doro juga nih warga Suara Merdeka di Sipare Green Park. Ya, jadi buat warga Suara Merdeka nih yang mau bingung, masih bingung nih mau wisata di mana, yuk kita lihat di dalam ada apa aja di Sipare Green Park ini. Yuk warga Suara Merdeka. Di balik kehambaran perkebunan belimbing yang membentang hijau di Desa Bedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tersembunyi sebuah destinasi wisata alam yang menawarkan kesejukan dan ketenangan. Sebuah tempat yang perlahan menjadi pilihan warga untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Perjalanan menuju lokasi menjadi pengalaman tersendiri. Jalannya membelah kebun belimbing membawa pengunjung menuju kawasan wisata yang masih alami. Udara yang segar, suara gemercik air sungai, dan rindangnya pepohonan menciptakan suasana yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Namun ya nih warga Suara Merdeka, Sipare Green Park tidak hanya menyuguhkan keindahan alam. Di balik namanya tersimpan cerita sejarah panjang. Nama Sipare diambil dari sebuah jembatan yang menghubungkan Karanganyar dan Doro, yang diresmikan sekitar tahun 1927. Menurut cerita masyarakat setempat, kawasan sungai di sekitar jembatan tersebut pernah menjadi lokasi pertempuran antara pejuang Indonesia dan pasukan penjajah. Peristiwa yang merenggut banyak korban jiwa itu kemudian menjadi bagian sejarah yang dikenang hingga kini. Menariknya, ide pengembangan wisata ini bukan berasal dari warga desa. Gagasan ini tersebut muncul dari mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Negeri Semarang atau UNES sekitar tahun 2017 yang melihat potensi alam di kawasan tersebut. Setelah melalui berbagai musyawarah, pemerintah desa bersama masyarakat akhirnya sepakat mengembangkan lokasi itu menjadi destinasi wisata. Pengen tahu nih Pak, di Sipare Green Park ini awalnya gimana Pak, kok ada pendatang kayak gini? Oh, ini awalnya kayak gini Mas. Dulu kan ada PKL dari UNES. PKL. Nah, dari UNES. Terus pada saat itu mencari profil desa, profil desa di Bedawang. Bedawang awalnya mencari itu istirahat di jembatan ini. Jembatan ini. Tapi memandang berapa ini kan. Tapi dulunya nggak gini. Enggak. Tahun 2017. Dengan bisa berenang, bisa menikmati sungai. Biasanya aku kepo nih Pak, ini jembatan itu dari kapan nih Pak? Kalau jembatan Sipare ini saya juga katanya ya Mas, kata bapak kata bapaknya lagi. Iya. Nah Sipa juga masih katanya. Iya. Ini didirikan itu tahun 1997 maksudnya. Ya warga Korea, jadi sejarahnya itu panjang ya Pak. Ya. Terus ini untuk wisatanya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau buka sebetulnya jam 7 kan, jam 7. Aturannya jam 5 sudah tutup, tapi karena masih ada pengunjung yang lagi aspirasi, masa kita harus musir kan enggak anu jadi gitu ya Pak, kayak kalau mau wisata di sini tetap jaga aturannya, jangan buang sampah sembarangan. Ini udah tak sediakan tempat sampah. Sampahnya itu tergazebo ada warga saya. Jadi nggak usah ada alasan lagi buang sampah sembarangan, apalagi di kalinya. Kali dulu dilestarikan karena apa Mas? Kalau di sini saya paling atas. Di bawahnya lagi ada wisata sungai juga. Sungai lagi. Kayak kemarin malam takbiran, itu ada dua pindah di sini. Dari ini layangan itu ada di sini. Ya tetap karena ada kegiatan ini, berarti bisa disewakan juga untuk kegiatan-kegiatan enak gitu. Bisa. Karena biasanya untuk pramuka kegiatan pramuka kemarin dari sekolah mana? Dari MTS itu kegiatan di sana di atas. Itu kan atas ada aula, ada tempat pertemuan. Wah, ada 300 siswa di sana. Terus sehari full. Itu kiranya kalau misalnya mau ngapain kegiatan di sini itu budgetnya berapa ya Pak? Sewanya? Ya ini kalau anak sekolah. Ya maaf aja ya, saya hanya mengecilkan ya. Tapi saya juga punya anak sekolah.
Kalau HM-nya itu setengah, kadang-kadang anak sekolah saya kasih 5.000 itu masih menawar. Yang diajukan yang biasanya saya kasihan Pak. Juga kalau tiket tetap 7.500, tapi nanti saya kasih kira barang-barang untuk yang untuk berjalan. Fasilitasnya misalnya saya Fasilitas biasa, saya tidak mengurangi dari fasilitas. Atau pelayanan, bahkan untuk anak-anak kecil saya lebih full. aware lagi Pak. Ya, lebih full karena saya sadar bahwa anak kecil belum tahu sebelumnya. Iya. Mau nyemplung ya. Nah, itu bahkan saya lebih mengerahkan untuk pengawasan itu lebih nambah personil. Kalau anak-anak kecil itu. Jadi buat warga suara mereka jangan takut. Di sini apa petugasnya, pengurusnya aman. Nah, jadi gitu ya warga suara mereka. Kalau mau ke sini langsung aja ke. Berarti ini alamatnya mana Pak? Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Buka dari jam 7 sampai jam 5. Bisa untuk kegiatan sekolah keluarga mereka. Ada Orang bertingkat. Di sini baru pertama kali apa udah sering enggak? Baru pertama kali kita. Impresinya Ya, bagus bagus ya, sih, tempat adem, bersih juga. Terus ini kegiatannya apa ini? mau Kita grill mau dong. Biasa. Oh, Gen dari Z. rumah. Ya, Oh, dari rumah masih standing ya? dari rumah. Tapi pasti di sininya cuma ini nyewa tiket. Iya, Iya. benar. Tapi untuk akses ke sini gimana enggak? Aku ke sini Lumayan ya lumayan. kalau apa pakai maps tadi sempet nyasar tapi ya. udah sampai sih. Medannya? Soalnya tadi lewat ya Oh, itu kampung ya, Iya, lewat yang desa. perkampungan tadi lewat ya. Perkampungan. Soalnya sakit. Iya. Iya, Tapi untuk harga tiket masuknya itu masih worth it apa enggak ini? worth Worth it it. sih buat tempat yang sejuk kayak gini, terus bagus, bersih juga. Mungkin harapannya untuk wisata ini ke depannya apa yang mau ditambah Mbak? Fasilitas Mungkin apa ya? Kayak apa namanya? Mungkin kamar mandi, Iya, gazebo juga. Terus atau ada apa kayak flying fox gitu. Mungkin. wahana. Iya. Wahananya ditambahin. Mm-mm. Kalau enggak bisa nambahi kayak paket grill gitu, jadi kita enggak usung-usung di rumah. Mm-mm. Alat-alatnya. Mungkin ke depan. Kalau first impression dari aku itu bagus, sejuk, terus enak buat refreshing kalau kita lagi suntuk di rumah atau banyak kerjaan, wajib ke sini gitu. Kalau dari aku sih mungkin pihak pengelola bisa lebih ke nambahin detail-detail kecil di wisata ini. Kayak contohnya itu tangga buat kita turun ke sungai. Itu kan maksudnya nggak semua orang bisa turun lewat batu-batuan. Nah itu mungkin bisa tambahin. Terus tadi aku punya experience Mas. Itu di gazebo-nya mungkin kayunya agak lapuk ya. Itu aku gejeglong, kakiku sakit. Nah gitu. Terus lagi udah sih itu mungkin Untuk kedepannya biar bisa di maintenance gazebo-gazebonya gitu. ini apa namanya first kita kesini jadi benar-benar Iya. benar pertama kali kesini yang Jauh dari mana? overall bagus ya Tahu tempat itu dari mana? Dari TikTok. wisata gitu sih. Untuk fasilitas yang lain mungkin Kalau WC belum kesana sih. ada tambahan. Ada musola nih nggak sih? Ada musola. Oh ada. Terus untuk harga tiketnya apakah masih masuk di budget apa gimana? Masuk sih. Masuk, itu masuk. standarnya untuk wisata, Wisata. emang gitu sih. Untuk sobat-sobat Sobat-sobat Suara Suara Merdeka, kalian yang bingung cari wisata di Kabupaten Pekalongan bisa cari Bisa langsung ke Sipare Green Park yang berlokasi di Karanganyar. Karanganyar, See you. Kabupaten Pekalongan. Dadah. Nah jadi gitu ya warga Suara Merdeka ya. Tadi keseruan aku keliling-keliling wisata Sipare Green Park ini yang ada di Karanganyar. Buat warga Suara Merdeka nih yang mau kesini juga langsung aja datang ke Sipare Green Park. Untuk tiket masuknya itu 7.500 aja warga Suara Merdeka, masih murah untuk satu orang. Terus untuk yang di bawah umur misal 5 tahun ke bawah itu gratis. Jadi kalau warga Suara Merdeka mau bareng keluarga
langsung aja rekomen banget. Tempat parkirnya luas, terus paling minusnya di akses jalannya, karena jalan desa ya warga Suara Merdeka, jadi agak bergelombang, tapi nggak apa-apa, terbayar kalau sudah sampai sini. Terus fasilitasnya juga lumayan komplit, ada penyewaan ban untuk berenang, terus ada rompi untuk berenang juga, terus ada toilet, musola, warung-warung jajan. Jadi buat warga Suara Merdeka nggak usah bingung. Terus kalau warga Suara Merdeka nih pingin yang buat piknik-piknik, bisa banget bawa dari rumah, misal buah-buahan atau mungkin ngegrill kayak tadi, mahasiswa-mahasiswa biar nggak sepaneng bawa grill dari rumah ke sini bareng-bareng temen buat merepas penat sehari-hari. Lari dulu dari hiruk pikuk kota. Terus apa lagi ya, ini ada juga yang warga Suara Merdeka nih yang suka yang jadul-jadul, ada keong warga Suara Merdeka. Jadi gitu ya warga Suara Merdeka ya. Apalagi ya, mungkin langsung aja datang, nggak usah mikir-mikir lagi libur mungkin nanti bulan Juni banyak liburnya, langsung aja bawa keluarga, bawa sahabat, bawa pacar ke sini. Tapi ingat tata tertibnya juga harus dipatuhi. Nggak boleh bawa sajam, nggak boleh bawa miras, terus jam 7 sampai jam 5 bukanya, kecuali kalau warga Suara Merdeka mau ngadain acara, itu ada aulanya, nanti disiapkan aula. Terus nggak boleh apalagi ya, buang sampah sembarangan, karena ini udah disiapkan nih, setiap gazebo-nya itu ada tempat sampahnya, jadi nggak ada alasan lagi untuk buang sampah sembarangan. Jadi gitu aja ya warga Suara Merdeka ya, sampai jumpa di konten pelesiran berikutnya. Dadah warga Suara Merdeka.